Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di episode perdana konten pulang kerja. Setelah 2 minggu lebih saya tidak buat video, akhirnya kesampaian juga buat video, dan kebetulan di episode perdana ini hari yang sangat spesial, setidaknya menurut saya, karena hari ini saya ulang tahun yang ke-29. Yeay. Happy birthday to you. 29. 29 And still survive. Saya sudah berumur 29 tahun sekarang, dan seperti yang kalian lihat, belum punya apa-apa dan belum jadi apa-apa. Gak ya, bercanda. Mungkin kalau kalian sudah nonton Zona Overthinking yang episode perdana yang tentang tolak ukur kesuksesan, bagi yang belum nonton bisa tonton videonya di link di atas. Nah, di situ saya bilang bahwa kehidupan saya 2 tahun yang lalu itu jauh berbeda dibanding kehidupan saya yang sekarang. Yang sekarang itu sudah lebih baik dan saya sudah bersyukur atas hal itu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur saya akan membuat konten yang penting, setidaknya menurut saya pribadi, untuk saya bagikan ke teman-teman. Konten tersebut adalah hal-hal yang saya harapkan saya ketahui di awal umur 20-an. Karena saya sudah berumur 29 tahun, 29 my age. Ini adalah tahun terakhir saya berumur 20-an. Karena tahun depan saya sudah menginjak kepala 3, sudah masuk ke umur 30, dan tetap belum jadi apa-apa dan belum punya apa-apa. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang mau saya sampaikan nanti itu murni pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman saya dari awal umur 20 sampai sekarang umur 29 tahun. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak cocok dengan teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan teman-teman, tidak masalah. Karena kalau sekarang kalian buka YouTube, kemudian ke search bar-nya, kemudian ketik what I hope I know in my early 20s, maka di situ akan muncul semua video yang rata-rata konsepnya sama seperti ini. Dia sudah sampai ke umur 30 atau sudah sampai ke umur 20-an akhir, kemudian dia menyampaikan berdasarkan pengalamannya apa-apa saja yang dia harap dia ketahui di umur 20-an awal agar kehidupannya ke depannya jadi lebih baik lagi. Jadi kalian bisa tonton semua video itu, perbanyak referensi, karena dengan memperbanyak referensi kalian akan memperoleh kesimpulan yang lebih baik daripada hanya sekedar nonton video ini. Oke, mungkin langsung saja masuk ke hal pertama yang saya harap saya ketahui di awal umur 20-an. Jadi saya berharap di awal umur 20-an saya itu memiliki tujuan hidup. Mungkin seperti yang kalian ketahui di video Zona Overthinking di episode saya tidak sengaja masuk perguruan tinggi negeri. Bagi yang belum nonton bisa cek videonya di atas. Di situ kalian akan tahu bahwa saya tidak memiliki tujuan hidup. Padahal tujuan hidup ini sangat penting bagi setiap orang, karena dengan tujuan hidup ini kita bisa merencanakan kegiatan kita selanjutnya. Kita bisa merencanakan target tahunan kita bisa merencanakan target bulanan kita, mingguan kita, harian kita, bahkan kita bisa tahu hari ini harus melakukan apa kalau kita punya tujuan hidup ke depannya. Jadi ketika kita tahu kita mau apa di depan sana, hari ini kita bisa menentukan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mencapai tujuan hidup tersebut. Dulu saya pernah punya keinginan untuk S2 di Kairo. Itu pun karena film Ketika Cinta Bertasbih. Waktu itu saya lihat pemeran utamanya kuliah di Kairo dan saya tertarik untuk kuliah di sana. Jadi saya ingin melanjutkan S2 di Kairo waktu itu. Berharap mungkin ketemu dengan An ataupun Nisa di bis dan ditanya Anta Indonesia pingin S2 di Kairo, tapi karena tidak berasal dari hati saya terdalam, tidak menjadi tujuan hidup yang terpatri dalam diri saya, akhirnya ya sekadar jadi impian saja, tidak pernah saya wujudkan. Baru yang kedua, hal yang saya harap saya miliki di awal umur 20-an, yaitu manajemen waktu yang baik. Ketika kita punya manajemen waktu yang baik, maka kita bisa menyusun
jadwal yang tepat untuk diri kita agar kita bisa mencapai target-target yang kita sudah rencanakan tadi. Namun ketika manajemen waktu kita buruk, ya itulah hasilnya. Kita hanya lalai hidup dengan kesia-siaan, sibuk main dengan gadget kita, sibuk membuka sosmed dan melihat hal-hal yang tidak penting tanpa kita sadari waktu berlalu, hari ini ke besok dan ke besoknya lagi dan ke besoknya lagi. Dan besok pagi lagi, dan besok pagi lagi, dan besok pagi lagi, dan besok pagi lagi. Sampai kita tiba di penghujung tahun, kita duduk termenung menatap matahari terakhir di tahun itu terbenam dalam kondisi tersadar bahwa ternyata kita tidak maju selangkah pun untuk mencapai target yang kita inginkan. Ya udah, terakhir yang muncul hanyalah penyesalan dalam diri kita. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara memanage waktu dengan baik, bisa tonton video di atas tentang manajemen prioritas. Hal ketiga yang saya harapkan saya ketahui di awal umur 20-an, yaitu rasa tanggung jawab. Ya, saya harap saya punya rasa tanggung jawab ketika berada di umur 20-an awal. Karena rasa tanggung jawab ini penting untuk mendorong seseorang mampu melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan untuk mencapai target yang harus dicapainya, seperti itu. Karena tanpa rasa tanggung jawab ini, orang-orang tidak akan mau bersusah-susah payah untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Dia hanya mau melakukan hal-hal yang menurut dia menyenangkan untuk dia saja, seperti itu. Karena itu tadi, rasa tanggung jawab inilah, entah itu tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap keluarga, atau minimal tanggung jawab terhadap diri kita sendiri yang ada di masa depan. Dengan rasa tanggung jawab itu, paling enggak kita akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki saat ini. Agar apa? Agar diri kita yang ada di masa depan tidak terbebani dengan masalah-masalah yang ada saat ini, yang seharusnya kita bisa selesaikan saat ini. Biarlah masa depan kita fokus dengan masalah-masalah dan target-target yang harus dicapai dia di masa depan. Untuk masa sekarang ini, maka kita punya kewajiban menyelesaikan semua masalah-masalah dan target kita yang ada di saat ini, agar dia tidak menumpuk di masa depan, dan agar diri kita yang ada di masa depan bisa berterima kasih kepada kita yang ada saat ini, karena kita sudah menyelesaikan semua masalah-masalah dan target-target yang harus kita selesaikan saat ini. Yang keempat, the last but not the least, yaitu saya harap saya mengetahui tentang manajemen uang. Manajemen uang ini mungkin terdengar sepele untuk teman-teman yang sedang berada di umur 20-an awal, apalagi seperti yang kita ketahui, biasanya anak-anak muda di umur 20-an awal itu uangnya masih sedikit. Kecuali kalau kalian Putri Tanjung atau Adi Bakri. Kalau seandainya dia kuliah, berarti dia masih nunggu kiriman dari orang tuanya. Kalau seandainya dia bekerja, ya dia masih sedang merintis karir yang notabene gajinya tidak seberapa. Dan kalau dia sedang buka usaha, ya dia berarti sedang merintis usahanya yang kemungkinan keuntungannya belum banyak. Jadi uangnya masih sedikit. Kalau seandainya untuk makan saja susah, apa yang mau di-manage dari uang ini? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, manajemen uang ini bukan masalah banyak atau sedikitnya uang yang kita miliki, tapi lebih ke kebiasaan. Jadi dengan kita biasa memanage uang ini, maka ketika nanti uang kita sudah banyak, kita tidak akan serta-merta kaget ketika memiliki uang banyak, dan tetap meneruskan kebiasaan kita memanage uang seperti ketika uang kita masih sedikit. Jadi masalah kebiasaan. Kalau seandainya kita tidak membiasakan diri memanage uang ketika masih sedikit, takutnya ketika uang kita banyak, jatuhnya malah kita poya-poya membeli hal yang tidak penting, dan akhirnya uang itu habis tanpa tahu dipakai untuk apa, seperti itu. Dan menurut pendapat saya pribadi, manajemen uang ini juga memiliki dua dampak positif kepada kita. Dampak positif pertama adalah dengan kita membuat pencatatan terhadap uang masuk dan uang keluar kita. Uang keluar kita mau dihabiskan untuk apa saja, ada pos-pos yang harus diisi untuk pengeluaran kita, maka kita bisa membuat skala prioritas untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu, baru kemudian ke hal-hal yang kurang penting atau yang tidak penting, seperti itu.
Dan dampak positif kedua menurut saya adalah dengan kita memiliki manajemen uang yang baik, kita bisa melakukan evaluasi. Yang mana kalau ternyata pengeluaran kita memang cukup banyak dan pemasukan kita itu kurang, maka akan timbul keinginan untuk mencari uang tambahan. Entah itu dengan cara bekerja atau melakukan hal lain yang bisa menambah pendapatan kita. Mungkin kalian kemudian berpikir, wait a minute, kayaknya 4 hal itu nggak harus di umur 20-an lah dimiliki. Justru kalau dimiliki di umur yang lebih muda lagi lebih bagus. Entah itu 17, 15, 12 mungkin. Atau seandainya dia sudah lewat, dia baru sadar 4 hal penting ini di umur 30-an, mungkin 40-an atau 50-an, kayaknya nggak ada kata terlambat lah. Maka jawabannya iya, benar, memang benar. Tapi itu tadi, ini adalah pendapat saya pribadi. Menurut saya umur 20-an awal itu adalah umur yang paling ideal untuk seseorang memulai serius memikirkan jalan hidupnya, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, 17 tahun itu adalah umur seseorang dianggap dewasa. Ada rentang waktu 3 tahun untuk seorang remaja mempersiapkan diri mereka menuju ke kehidupan dewasa. Jadi ketika berumur 20 tahun ini, seseorang harus sudah mampu menanggalkan semua sifat-sifat kekanakannya, semua ego-ego masa kecil dan masa remajanya, untuk akhirnya kemudian masuk ke masyarakat dan berkontribusi untuk masyarakat. Itu tadi pembahasan kali ini tentang 4 hal yang saya harap saya ketahui di awal umur 20-an, dan itu tadi pendapat saya pribadi. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman yang mungkin sudah umur 20-an akhir atau sudah 30-40 punya pendapat lain, punya hal yang ingin dibagikan, apa saja yang menurut kalian itu penting dimiliki oleh anak-anak muda di umur 20-an awal? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada anak-anak muda yang tidak sengaja nonton video ini, terus kemudian baca komentar teman-teman semua, dan mereka terinspirasi dengan komentar teman-teman, dan akhirnya bisa menjalani hidupnya di umur 20-an lebih baik lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.